Film dimulai dan di awal cerita kita melihat pengumuman di radio. Badai yang sangat kuat akan melanda dilaporkan. Jadi setiap orang diperintahkan untuk meletakkan papan di depan jendela mereka. Seorang pria bernama Johnny. Dia datang untuk mengambil seekor harimau. Pria yang akan memberinya harimau sedang menunggunya. Dan bertanya padanya, apakah Anda memiliki surat izin? Di mana dia menunjukkan surat izin, kemudian pria itu menunjukkan kandangnya, di dalamnya terdapat seekor harimau yang sangat besar. Johnny sangat ingin membuka kebun binatang. Itu sebabnya dia menginginkan harimau ini. Dia bertanya padanya, apakah harimau ini dilatih? Pria itu berkata bahwa dia tidak hadir di sirkus sebelumnya, dan dia juga tidak terlatih. Tapi Johnny berkata, saya menginginkan hewan seperti itu, yang terlatih dengan baik dan dapat menakuti orang. Sekarang, itu tidak dilatih. Itu sebabnya saya akan memberi Anda lebih sedikit uang untuk itu. Mengenai hal ini, pria tersebut mengatakan bahwa dia baru saja memakan seekor kuda. Dan dia menakuti 300 orang sambil berdiri. Ketika Johnny mendengar cerita ini, dia siap mengambil harimau itu. Sebelum berangkat, pria tersebut juga memberitahu Johnny bahwa harimau ini belum makan apapun selama 2 minggu. Itu berarti dia mengatakan betapa berbahayanya itu. Dan Johnny harus menjauh dari harimau ini. Pria itu juga memberitahu Johnny cara mengganti kandang harimau. Seorang gadis, Kelly. Adiknya juga bersamanya. Johnny sebenarnya adalah ayah tirinya. Tapi mereka berdua dulu tinggal bersamanya, meskipun dia dulu merawat adiknya sendirian. Tapi sekarang dia harus kuliah. Itu sebabnya dia datang untuk mengantar adiknya ke pusat perawatan. Kelly harus pergi sekarang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada adiknya. Begitu Kelly mengucapkan selamat tinggal, adiknya mulai menangis. Dan mulai berteriak. Tapi seorang wanita yang berdiri di dekatnya membuatnya diam, dan kemudian wanita lain datang ke sini. Dan memberitahunya bahwa kami tidak dapat mengambil uang dari rekening Kelly. Ada masalah dengan rekeningnya. Di sini Kelly mengetahui bahwa semua uang di rekeningnya diambil oleh Johnny. Sekarang tidak ada uang di rekeningnya. Di sisi lain, Johnny yang pulang membawa harimau. Ada banyak pekerja lain di sini yang sedang menunggu Johnny. Mereka semua pekerja mulai melihatnya. Sedangkan harimau yang begitu berbahaya. Harimau menggigit jari salah satu pekerja. Jarinya terluka parah. Johnny menyuruhnya pergi dari sini. Dan memeriksakan diri ke dokter. Johnny juga memberinya uang untuk itu. Dan kemudian kita melihat pekerja lainnya. Siap menyegel semua jendela rumah. Di sini Kelly dan adiknya juga datang. Kelly bertanya kepada Johnny, mengapa Anda mengambil semua uang dari rekening saya? Tentang ini, Johnny mengatakan setelah ibu Kelly meninggal semua uang itu milikku. Sebenarnya, ibu Kelly tidak meninggalkan surat wasiat apapun sebelum meninggal. Itu sebabnya semua uang ditransfer ke rekening Johnny. Kemudian, Kelly pergi ke Johnny. Dan mengatakan kepada Johnny bahwa Kelly butuh uang untuk pengobatan adik laki-lakinya. Mengenai hal ini, Johnny mengatakan bahwa semua uang yang dia miliki, uangnya habis untuk membeli harimau. Sekarang, saya tidak punya uang. Kelly juga tahu betul, jika pria ini punya uang, dia tidak akan memberikannya. Dan dia tidak ingin meninggalkan adiknya dengan pria ini. Dia memanggil profesornya. Dan bertanya apakah saya masih bisa membatalkan semester saya. Mengenai hal ini, dia mengatakan bahwa Anda telah melakukan ini berkali-kali. Kelly, jika kamu melakukan ini, kali ini, maka saya akan menyelesaikan beasiswa Anda. Mendengar ini, Kelly tidak punya cara lain. Dia bilang tidak, kamu tidak akan melakukan ini. Saya tidak akan memperpanjang semester saya. Ngomong-ngomong, setelah ini, Kelly menyuruh kakaknya tidur, dan dia juga tidur. Dia bermimpi di malam hari bahwa dia memukul adiknya. Dia bangun dalam ketakutan. Ada badai yang sangat kuat di luar. Kami juga diperlihatkan seorang pria di luar. Yang wajahnya tidak terlihat. Tapi ada seseorang yang meninggalkan harimau di dalam rumah. Di sisi lain, mimpi buruk yang dialami Kelly, dia ingin melihat adiknya. Adiknya sedang tidur nyenyak. Tapi dia mendapat catatan tertulis di sini, yang mana milik Johnny. Tentang ini, tertulis bahwa dia akan pergi ke toko.
Setelah ini, Kelly pergi mengambil air dari lemari es. Tapi ketika dia akan mengambil air, dia melihat harimau berdiri di tangga yang ada di rumahnya. Dia menjadi sangat takut setelah melihatnya. Dan dia pergi ke kamar dan menutup pintu. Dia ingin keluar dari rumah ini entah bagaimana caranya. Dia ingin keluar melalui jendela. Tapi ketika dia melihat, jendelanya juga disegel. Artinya, mereka semua tertutup. Dan sebuah papan diletakkan di depan mereka. Ia segera mencari ponselnya. Dia bahkan tidak mendapatkan teleponnya. Kemudian dia melihat telepon rumah, tetapi itu juga tidak berhasil. Karena badai itu sangat kuat. Setelah ini, dia melihat adiknya. Dia juga tidak ada di kamarnya. Kemudian dia mulai mencari ponselnya di sana-sini. Tapi dia tidak menemukannya. Tapi akhirnya, dia mengerti. Dia menelepon saluran bantuan di teleponnya. Dia ingin meminta bantuan untuk dirinya sendiri. Tapi badai itu begitu kuat sehingga panggilan itu tidak berhasil. Kemudian dia menelepon Johnny, tetapi teleponnya juga ada di dalam mobil. Dan dia sibuk minum alkohol. Setelah ini, dia pergi ke pintu utama. Papan juga diletakkan di atasnya. Mereka juga disegel. Dia menendang pintu, entah bagaimana membuka pintu. Tapi harimau itu mendengar suaranya dan mengikutinya. Dia segera pergi ke kamar mandi. Harimau itu juga datang ke sana. Tapi ada cerobong asap. Dia bersembunyi di cerobong asap. Sebelum ini, harimau akan datang dan menangkapnya. Sementara itu, ponselnya juga terjatuh. Harimau itu menginjak kakinya di atas ponselnya. Dengan cara ini, telepon Kelly juga rusak. Dan keringat Kelly berjatuhan, harimau mencium baunya. Dia menemukan bahwa gadis itu ada di dalam cerobong asap. Harimau itu telah melihatnya. Dia menyerangnya. Tapi dia naik untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian dia melihat adiknya. Mereka berdua pergi ke sebuah ruangan, di mana laptop itu tergeletak. Dia ingin berbicara dengan seseorang di internet. Dia ingin menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi internet juga tidak berfungsi. Lalu tiba-tiba harimau mendobrak pintu di ruangan ini. Dia mengambil adiknya dan bersembunyi di bawah tempat tidur, dan setelah mengambil parfum, dia mulai menyemprot di sekitar tempat tidur. Sehingga dia bisa mengalihkan perhatian harimau. Tapi harimau itu juga melihat mereka di sini. Dia mencoba memakannya. Dan dia juga mencoba masuk ke bawah tempat tidur. Tapi mereka berdua kabur dari sisi lain dan pergi ke dapur. Daging yang ada di dapur. Dia mencampur obat tidur di dalamnya dan melemparkannya ke sana-sini. Kemudian mereka berdua pergi ke ruangan lain. Tapi harimau itu juga melihatnya di sini. Dia menatapnya dari lubang di depannya. Dia juga memecahkan dinding kayu agar dia bisa mendekati mereka, tapi sebelum dia bisa datang, dia membuat lubang di dinding di dekatnya. Dan kemudian dia pergi ke sisi lain. Dia pergi ke ruangan lain. Sementara harimau itu juga datang ke arah mereka. Dia menutup pintu dari meja. Dia mencoba memecahkan jendela di ruangan ini. Tapi mereka juga terikat sangat erat. Bahwa dia tidak bisa istirahat. Lalu dia melihat peluru pistol. Dan mulai mencari pistol ke sana kemari. Tapi dia tidak mendapatkan pistolnya. Dia mendapatkan surat-surat asuransi jiwa. Di atasnya tertulis bahwa setelah kematian dia dan adiknya, Johnny akan mendapatkan semua uangnya. Dengan semua hal ini, sekarang dia punya sedikit ide. Siapa yang bisa mendapat manfaat dari kematian kita? Dan merencanakan kematian kami, Kelly mulai menangis. Dan meminta bantuan Tuhan. Saat itulah dia mendapatkan pistolnya. Dia sekarang memasukkan peluru ke dalam pistol dan mulai bergerak maju. Dia akan membunuh harimau dengan pistol. Tapi itu tidak berhasil. Sekarang, harimau itu ada di belakangnya. Dia bersembunyi di bawah meja. Setelah itu, Kelly pergi ke dapur. Tapi harimau itu juga mengikutinya ke sana. Di sana, Kelly membakar harimau di atas kompor dengan api kecil. Tapi tidak banyak terbakar. Lalu dia melihat jendela di sini. Yang terbuka, tidak ada papan di depannya.
Dia keluar dari jendela itu, duduk di dalam mobil, dan mencoba mengendarainya. Lalu dia ingat adiknya. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di dalam. Dia kembali ke dalam untuk adiknya. Dan mulai mencarinya ke sana kemari. Yang duduk di sudut, benar-benar diam dan ketakutan. Dia pergi ke adiknya dan berkata, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Dan saya akan mendukung Anda dalam setiap masalah. Kelly mengikat kain pada tongkat dan membakarnya, lalu dia melanjutkan. Di sana dia menemukan harimau itu. Dia telah menembaknya. Sehingga dia mati. Tapi tidak ada yang terjadi padanya dan melalui kain, dia telah membakarnya. Dia menjauhkan harimau darinya dengan bantuannya. Dan perlahan dia mulai pergi ke dapur. Dia membawa adik laki-lakinya bersamanya. Mereka berdua pergi dan bersembunyi di freezer. Sekarang, harimau itu tidak bisa membukanya. Mereka aman di sana. Kelly memasukkan kakaknya ke dalam freezer. Dan pergi tidur. Tapi setelah beberapa saat dia merasa bahwa ada seseorang di luar. Dan pria itu tidak lain adalah Johnny. Siapa yang masuk ke dalam rumah dengan pistol? Dia telah membuka pintu. Ketika Kelly dan kakaknya mendekati pintu, Kelly sekarang curiga pada Johnny. Dia mengatakan padanya bahwa ibumu juga akan meninggalkanku. Sebelum dia meninggalkanku, aku membunuhnya sendiri. Kelly mengerti dari kata-katanya bahwa inilah laki-laki itu. Siapa yang mengirim harimau untuk membunuh kita di sini? Dia mengatakan kepadanya bahwa tolong biarkan kami pergi dari sini. Saat dia menceritakan semua ini pada Johnny. Dan dia akan membunuh mereka. Kemudian harimau itu menyerang Johnny. Dan mulai memakannya hidup-hidup. Saat harimau sibuk memakannya, Kelly perlahan mulai keluar dengan adiknya. Dan mereka berdua sudah keluar dari rumah itu. Kelly telah menyelamatkan adiknya, tapi pria yang ingin membunuh mereka. Menjadi korban harimau, Kelly memegang tangan adiknya dan pergi. Jadi dari cerita ini kita mendapatkan pelajaran ini. Bahwa jika kita berpikir buruk untuk seseorang, atau merencanakan sesuatu yang buruk, maka kita akan dihukum karena itu cepat atau lambat. Itu sebabnya kita tidak boleh menyakiti siapapun. Seperti Johnny mencoba membunuh mereka berdua, tapi dia sendiri mati dalam tidur abadi. Sementara Kelly merawat adiknya. Meskipun dia sendiri berada dalam masa yang sulit, tetap saja dia tidak meninggalkan adiknya sendirian, selalu mendukungnya. Jadi, Anda juga merawat orang yang Anda cintai. Di akhir film, kita melihat Kelly dan kakaknya bersama. Dan disinilah film berakhir. Pastikan untuk subscribe, like dan tekan tanda lonceng. Thanks for watching.